Kalau rokok kecanduan itu kan diregulasi. Belum ada regulasi tentang media sosial. Oke, kita buka konspirasi kita pada hari ini ya. Coach kasih solusi. Coach Rene Razi Talib. Wah, ini Coach bisa hadir bawa kawan lama saya di Kan sini. gini, pertanyaannya kan semakin mengerucut tentang startup, Iya. tentang understanding soal tech. Nah, menurut saya pas banget kalau kita bawa orang yang paling berkompeten di situ. Oh, Bukan karena dia cuman ngomong, tapi dia sudah melakukannya. betul. Nah, Razi ini kalau teman-teman pernah dengar namanya Zalora, pernah dengar namanya setipe.com, itu 600 lebih pasangan sudah menikah karena setipe. Coach, ini ya. Gue kenal Razi zaman-zaman radio. Ini gue sebut mereknya aja ya. Nggak ada sponsor siapa-siapa juga gue kan. Tinder belum ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Tinder belum ada apa-apanya. Tinder belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Gua- Tinder lagi nyusun. Sebelum Lagi nyusun UI UX tuh. sebelum ada mispersepsi, bahkan dalam pemikiran soal setipe itu bukan untuk sekedar semalam ketemunya, tapi untuk seumur hidup sampai jannah. bahkan. Oke. Jadi setipe tuh dia punya, kita mesti kenal dekat sama Razi. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia punya banyak istana di Wih. jannah. Benar nggak? 600 pernikahan yang diketahui. Iya kan? Jadi dan itu dilakukan melalui platform digital gitu, melalui online, dan ini makanya menarik sekali. Ah, tapi Tambah. cemen. Tapi cemen. Kenapa? Yang di rumah cuma satu. Oke, lanjut. Kalau untuk hal begini istri gue mungkin nonton, jadi lebih baik gue nggak komen. Nggak cuma lu, kan gue ngelempar doang. Dia nyerang gue balik juga gue diem. Terus Revo You, ini yang baru-baru ini. Wah, ya. ngeri. Jadi dia bantu anak-anak muda untuk ngerti bahwa berkiprah di dunia tech itu nggak selamanya lu langsung ujuk-ujuk jadi co-founder, Oke. tapi ada proses yang dijalani di situ. Iya. Makanya Razi dihadirkan. Tapi gue mesti nyiapin ya kawan-kawan yang nyimak malam, yang nyimak hari ini ya. Dia bisa tayang malam juga. Malam memang. juga, Mau kapan tonton aja. malam juga bisa. Iya kan? Iya. Bahwa nanti kalau ada hal-hal yang nyelekit minta maaf dulu ya. Kenapa emang? Karena emang banyak banget kalau orang ngobrol sama Razi, Hah? katanya ngobrol sama gue ketampar-tampar kan. Oke. Kalau ngobrol sama Razi ketabok-tabok gitu. Ya. Kenapa? Karena gue juga ngerasain itu. Oke. Salah satu yang nyata adalah soal understanding teknologi, bahwa sekarang tuh banyak banget dipakai sebagai buzzword. Atau buzzword ya. Jadi kalau ngomong tuh UI UX-nya gimana gitu. Asik. Padahal dari situ aja justru ketahuan kita ngertinya masih di permukaan aja. Hmm. Nah, buat orang yang udah ngelotok supaya akhirnya di satu episode ini gue bisa lebih banyak diem, Razi gue hadirin. Oke. Pinter dia Cakep nih. kan? Pinter dia Cakep, nih. Masya Allah. Oke. Makasih ya Haji. Oh, satu lagi. Kita brothers from another mother. Oh. From different father. mothers. Kok Tahu nggak bisa? kenapa? Kok bisa? Kami haji bersama, Oke. iktikaf 2 kali bersama. Oh. Iya, jadi sekamar ya. Sempoyongan ada hari-hari di mana Razi udah kepayahan gak bisa keluar, gue yang bawa makanan. Oke. Ada hari-hari di mana gue yang kepayahan gak bisa keluar, dia yang bawa makanan. Ya, dan kita sharing toilet bareng gitu. Udah tahu keburukan masing-masing lah. Iya. Udah ngerti ya. Trust levelnya udah beda gitu. Oke. Gitu Yaudah, sih. sip. Razi Siap. Talib guys. Gimana bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Wah, ini kalau kita ngomongin tadi udah disebutin sama coach semua ya. Revo You lu co-founder. Yep. Iya kan? Tadi Zalora juga sempet ya. Zalora pegawai pertama. Pegawai pertama. Zalora 01. Zalora 1. Nah, terus lu sebagai apa? Nggak pegawai, Pegawai. Oke. tapi memang yang pertama aja. Yang pertama aja. Oke, nice. Dan gue juga ketemu waktu kemarin kita di Arkom ya. Arkom. betul. Iya, wah insight-nya luar biasa. Nah, kali ini mau kita kerucutkan tentang startup Z. Ya. Orang ngira startup itu tech loh. Orang ngira startup itu kayak gue. Gue bilang gue aplikasi. Contoh gitu ya, gue ketemu teman gue atau gue ketemu gue naik gokar, nih true story. Gue naik gokar, Pak, di sini baru pulang kantor, Pak. Kerja di sini, Pak. Gitu kan. Iya nih. Lantai berapa bla 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 gitu di office 88. Apa bidang usahanya kan kadang kan gokar kan ada yang se-humble itu gitu kan. Oh, aplikasi, Pak. Wih, startup. Nah, satu tuh. Temen gue juga gitu. Lo mau bikin apa? Begini aplikasi. Startup tuh. Maksud gue pertanyaannya, apakah memang startup itu harus yang aplikasi sih? Enggak, dan gue mau narik pembicaraan ini ke awal, which is penggunaan kata itu sendiri. Oke. Arti dari katanya gitu. Oke. Startup itu bahasa Inggris memulai sesuatu. Dan biasanya diartikan memulai sebuah usaha dari kosong. Oke. Jadi kita memulai sesuatu usaha dari kosong itu namanya startup. Oke. Berarti kalau lo mau buka warteg ya itu startup. Oke. Ini menarik nih. Masa iya warteg startup? Ya, startup business. Walaupun dia nggak ada aplikasinya. Nggak
Nggak ada teknologi. Nggak ada departemen IT-nya. Kan Betul. starting up memulai sesuatu. Tuh, catat teman-teman. Jadi the core meaning of the word adalah memulai suatu usaha. Cuman digunakan sekarang untuk usaha teknologi gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita ngomong startup itu kita nggak tahu definisi teknologi apa sih, Ya. gitu kan. Ya. Dan yang dibicarakan teknologi di sini kan bukan teknologi apa aja, bukan teknologi microphone, Oke. bukan teknologi roda. Oke. We're talking about online technology, gitu kan. So kadang-kadang kalau lagi ketemu anak-anak muda yang mau masuk ke dunia ini, saya tanya aja, menurut lo definisi teknologi apa? Dan bingung. Iya. Gitu kan. Huh? Tapi simple ternyata. Apapun yang diciptakan untuk membantu kita menyelesaikan suatu tugas dengan lebih efisien atau efektif. That's it. Jadi teknologi itu sesuatu yang dihadirkan, mau itu microphone, mau itu botol minum aqua, itu memberikan solusi yang membuat tujuan kita tuh dicapai dengan lebih efisien sama efektif. Nah, ketika kita bicara online, which is what yang orang bilang startup sekarang itu kan online technology business. Betul. Online technology kayak lu bilang tadi, makelaran. Interaksi manusia yang lagi dibuat lebih efisien, efektif. Gojek, Grab, mereka nggak punya motor, nggak punya restoran, tetapi mereka menghubungkan software yang menghubungkan antara orang yang mau melayani dan orang yang butuh dilayani. Udah, dengan ada interaksi manusia yang lebih efisien, pertukaran ide lebih efisien, pertukaran uang lebih efisien, dan aset dan value lebih efisien, dan di situ terjadi growth ekonomi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Kalau dulu susah untuk kita memulai usaha baru, sekarang jauh lebih gampang. Gitu kan? Karena ada online itu. Karena ada interaksi yang sudah dihubungkan lebih efisien dan efektif. Satu teknologi itu menjadi penopang untuk teknologi lainnya. Kan kita nggak bisa ngomongin teknologi yang untuk para makelar ini sebelum ekosistem digitalnya terbentuk, sebelum akses kepada digitalnya terjadi gitu. Jadi memang layer upon layer gitu, lapisan dari lapisan dari lapisan. Boleh kasih contoh nggak? Boleh. Uber adalah inspirasi buat Gojek dan Grab. Iya, kita harus akui itu. Sekarang Gojek dan Grab tuh mirip, tapi awal mereka beda kan? Awal mereka kalau Grab itu membuat taksi yang tidak dapat penumpang bisa lebih optimal dapat penumpang. Di mana Gojek dimulai dengan ojek. Yes, makanya sekarang framing bukan stigma ya, kesebutnya ketika kita mau naik mobil orang ngilangnya Grab, ketika naik ojek Gojek. Lu kesini naik apa? Naik Grab. Tetapi bisnis mereka sekarang mirip. Sangat mirip. Tapi gini, nggak mungkin ada Uber, nggak mungkin ada Gojek, nggak mungkin ada Grab kalau Google tidak bikin Google Maps. Itu platform yang harus ada dulu sebelum Gojek bisa, sebelum Uber bisa. Dan nggak mungkin Google bisa bikin Google Maps sebelum ada internet. Wah, panjang nih urusan nih. Panjang nih. Jadi gini, pada saat kita ini sih sebenarnya kan kawan-kawan yang menyimak kasih solusi anak-anak UMKM, ya kan, para karyawan, pebisnis atau yang punya aspirasi untuk memulai sesuatu. Jangan terfokus hanya pada yang tampak di luar aja, gitu. Karena sering diomongkan, pemahamannya masih belum mendalam soal itu, akhirnya digunakan supaya ya itu tadi kelihatan keren. Kenapa pada saat lo ngomong itu justru kelihatan keawaman lo gitu. Dan baiknya dengan kita ngobrol sama orang yang berilmu dalam hal ini, makanya Razi dihadirkan supaya bisa mengurai hal-hal itu. Salah satu hal yang kemarin kami belum lama ini meeting sama ada salah satu teman gitu ya. Dan disebutlah obrolannya soal UI UX gitu. Terus Razi langsung direct message ke saya. Komentar ini menunjukkan bahwa bisa jadi, ya karena orangnya kan sopan banget ya Razi ya. Bisa jadi belum terlalu paham tentang apa yang diomongkan. Terus omongannya apa? Memang UI UX kan? Memang user interface, user experience. Bedanya adalah user experience, mungkin ini penjelasan teknisnya kali ya. Ini again, saya bukan spesialis di bidang ini, tapi saya paham konteks. Di dalam menciptakan pengalaman user itu terhadap sebuah aplikasi, sebuah apapun ya, yang ada interface screen-nya itu, pasti ada UX, which is user experience. Pengalaman manusianya sebelum, selagi, dan sesudah menggunakan solusi kita. UI adalah apa yang tampak,
estetika dan apa yang tampak untuk mengarahkan mereka terhadap pilihan-pilihan yang kita ingin dan mereka butuh lakukan. Ada lagi IXD, Interaction Design. Ketika kita melakukan sesuatu, bagaimana screen itu berinteraksi dari apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita hover mouse-nya, dia berubah warna supaya tahu untuk ditekan. Ketika kita tekan, dia merasa ketekan. Setelah itu dia akan kemana. Dan terakhir adalah Information Architecture, which is IA. Ya, informasinya mau ditempatkan bagaimana supaya orang bisa diarahkan. Misalnya kita tahu secara psikologi orang baca dari kiri ke kanan. Kalau di Arab dari kanan ke kiri. Gitu kan? Betul. Cina dari atas ke bawah. Iya. Iya. Belum lagi psikologi, kalau kita lihat ya. Saya mau kasih contoh. Psikologi manusia dan kebiasaannya. Misalnya saya lagi di jalan, di Sudirman jalan ada supir ojek gitu yang saya mau ajak makan. Saya ajak ke hotel bintang 5. Dia merasa nyaman nggak? Nyaman. Hah? Nyaman. Sure? Supir ojek dibawa ke hotel bintang 5 kan dia pasti overwhelmed banget. Gue ngomong ini gue pikir dia bakal bukan. Maksudnya gue ajak makan yuk. Tapi bukan ke warteg atau kemana, gue ajak ke hotel bintang 5. Iya. Kayak out of place gitu gak sih? Iyalah. Iya kan? Bukan tempatnya, ngerasa bukan tempatnya gitu. Exactly. Nah, kalau lo lihat website misalnya di Jepang sama di US, beda banget. Di Jepang berantakan dan semuanya digunakan space-nya. Yang bener loh. Itu kan sesuai psikologi orang Jepang yang tidak mau membuang space. Berarti ini market behavior? Human behavior. Human psyche malah. Yes. So the technology itu harus menyesuaikan. Nah, ini tugasnya UX, UI, IA, IXD designers yang beda-beda, tetapi kadang-kadang digabung-gabungkan. Tugas mereka adalah untuk menciptakan pengalaman yang holistik supaya orang nyaman, supaya dia nggak pernah merasa lost, kayak tersesat. Iya. Dan dia selalu tahu berikutnya saya harus apa, dan dia punya tujuan dan dia selalu diingatkan atas tujuannya. Karena esensi teknologi itu lu tidak merasa menggunakan teknologi. Apple kan yang pertama kali membuat teknologi berupa gadget yang tidak ada cara penggunaan. Emang iya? Nggak ada. Kalau diperhatikan sebelum-sebelumnya ada satu buku kecil bagaimana menggunakan handphone ini. Apple itu sudah didesain sedemikian rupa, intuitif banget. Gak ada manual booknya. Lo gak perlu manual book bisa mengoperasikan. Jadi sebaik-baiknya teknologi adalah dia dilupakan. Sebaik-baiknya teknologi dia dilupakan. Ini dari Razi, gue juga belajarnya dari dia. Dan lo harus tanggung jawab sih atas hal ini. Inspirasinya datang dari sini sebenarnya. Jadi dulu berapa tahun yang lalu itu diminta untuk nulis tentang teknologi. Dan waktu itu pas habis Lebaran. Masya Allah. Jadi masih merenung tuh habis Lebaran, habis Ramadan. Enggak, ini udah berapa tahun yang lalu. Jauh sebelumnya. Malah sebelum Haji. Iya, sebelum haji sebenarnya. Tapi merenung tentang spiritual lah gitu ya kan, pengalaman spiritual Ramadan, terus menulis, akhirnya sadar, bertanya, kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus belajar dari yang terbaik, benar kan? Kita mencari siapa yang melakukan ini dengan yang sesempurna-sempurnanya lah, atau yang terbaik. Jadi pas mikir teknolog terbaik siapa ya? Is it Steve Jobs? No. Is it Bill Gates? No. Is it God? Allah. Yes. Ini Tuhan. Arsitek terbaik tidak ada terkalahkannya. Kalau kita nggak ingat, kita sedang bernafas, kita lupa kan? Iya. Maksudnya nafas tuh kalau baru saya sebut kata nafas, dari Razi, Rene, bahkan saya dan kawan-kawan baru ingat, kita nafas. Tapi kalau nggak diomongin, dia bekerja terus kan, tanpa kita sadari. Dan ini kan teknologi tubuh. Yes. Maksudnya gini, kita dari tadi ngobrol udah 5-10-15 menit, nggak pernah tuh mikir saya harus nafas. Buku manual menggunakan jantung, nggak ada. Otak nggak ada buku manual. Dan itu otomatis saja udah intuitif. Nah ini intuitifnya itu. Dan ini paling penting. Ketika nyawa kita, kalau kita berhenti nafas berapa menit melayang udah selesai. Tapi ada rasa takut nggak? Ada rasa kayak ini, ya kita tahu ini bahkan mati. Iya. Tetapi ketika lagi digunakan, 100% fokus kita adalah apa yang kita lakukan karena sistem ini. Sistem ini tidak mencari perhatian. Iya lagi. Yang ada sekarang adalah teknologi yang mencari perhatian kita, yang minta dibahas gitu loh. Padahal tujuannya adalah untuk menciptakan situasi di mana tujuan kita yang jadi fokus. Nah ini miskonsepsi ini yang sekarang
jarang dipahami oleh kawan-kawan yang ingin memulai sesuatu startup itu tadi, ataupun secara spesifik tech startup. Karena banyak yang ingin mempunyai the next super apps tanpa memahami esensi kenapa perlu ada apps. Iya. Gitu. Karena esensinya nanti jadi salah gitu. Kalau orientasinya ingin mempunyai super apps, jadi teknologi yang mencari perhatian. Harusnya teknologi yang memudahkan sehingga pada saat dibutuhkan dia kemudian akan muncul dan orang akan merasa normal aja. Ini seamless aja. Dan abis seamless kemudian dilupakan. Soalnya sekarang bahkan udah nggak diomongin. Sekarang kan ngomongnya udah gini, gojekin makanan dong. Kan nggak diomongin, bukalah aplikasi Gojek, cari GoFood di situ, pilih restoran terbaik yang kau suka. Kan nggak diomongin lagi, udah menjadi kata-kata yang berseloroh gitu. Gojekin makanan dong Der, gue lapar. Pesan ya? Grab dong. Kayak kalau dulu kodaknya mana, bener nggak? Kan di foto masih inget ya. Kalau nggak tahu nih udah tua. Karena ini kali coach, karena brand identity juga udah kuat kali. Dan bukan hanya brand identity, menurut gue kalau kaitan dengan obrolan kita yang kita sempat bahas semalam gitu ya, kebermanfaatannya clear. Nah, konsep kebermanfaatan itu yang nomor satu harus dipahami sebelum membahas startup, sebelum membahas teknologi. Nah, kalau kebermanfaatannya belum clear, akhirnya lu mencari perhatian dulu, baru mikir kira-kira gue bisa manfaat apa. Kata dasar manfaat kan kita paham ya. Guru gue bilang kata dasar adalah naf'ah. Tahu ya, Dan? Iya. Bejana, botol yang ada isinya, sehingga pada saat dituang air keluar, naf'ah. Makanya ada kata manfaat, kata nafkah. Itu dari situ. Tapi kita nggak boleh fokus kepada saat airnya keluar. Gimana air ini bisa terus ada, benar nggak? Jadi prosesnya adalah ngisi, memastikan air ini ada. Dan pastikan kalau kita isinya air, yang keluar air. Isinya madu, yang keluar madu. Isinya comberan, yang keluar comberan. Nah, jadi proses yang lebih penting bagaimana mengisinya. Gitu. Karena kalau udah diisi nanti akan keluar, orang akan dapat manfaatnya. Tapi kalau lo lupa ngisi dan sibuk ngeluarin, jangan-jangan lo cuman lihat nih gue lagi nuangin, nggak ada isinya, bro. Gitu kurang lebih ya kalau diilustrasi. Oke, dapat. Ini menarik ya. Nah, cuma gini, ada beberapa orang juga yang bermindset bahwa iya, dia harus sekarang startup, memang kebutuhannya harus ada aplikasi. Dibalik, bukan gara-gara marketnya butuh, tapi memang dianya bertujuan gue harus hadirkan aplikasi untuk memudahkan market. Nah, itu gimana? Ini kan sebelum Razi jawab ya. Dulu kan siapa Henry Ford pernah bilang ya, kalau gue nanya ke orang, gue bikin FGD ke orang di mana belum ada mobil sama sekali, kira-kira lo butuh apa? Maka yang dibutuhkan orang kuda yang lebih cepat. Bener nggak? Kenapa? Karena orang nggak ngebayang ada teknologi yang namanya mobil. Ketika fokus group discussion dilakukan. Benar. Jadi sekarang kalau jawaban dari gue, nanti Razi akan melengkapi. Kita mesti berjalan di tengah. Berjalan di tengah itu punya pemahaman tentang pola kebermanfaatan yang kita mau munculkan, dan publik itu harus kita coba pahami yang benar-benar dibutuhkan apa. Nah, pertemuan di tengahnya itu adalah bahasa jalan emas ya, the golden ways-nya gitu. Kayak satu ya, super sekali. Dan emang kan kita sebagai muslim kudu mikir moderasi gitu. Iya kan? Jadi lo boleh merasa berusaha berguna boleh, tapi jangan sampai sedemikian rupa sehingga kemudian lo mendikte yang kira-kira dibutuhkan apa. Karena akhirnya lo stop mendengarkan orang. Tapi kalau lo cuma fokus mendengarkan orang aja dan kemudian lo susun, ya itu tadi akhirnya kuda yang lebih cepat, bukan inovasi berupa mobil. Tapi gini coach, tergantung sampelnya juga gak sih? Ketika kita FGD, kenapa dia jawabnya kuda? Karena lebih cepat. Karena kebetulan sampelnya ketika S. Nielsen, misalnya gue pakai contohnya Nielsen, memang kebetulan orang tersebut ya bermindset kuda. Tapi kalau sampelnya bener atau sampelnya another sample, zaman itu kan belum ada, Derry. Belum ada pemahaman tentang selain kuda tuh belum ada. Yang ada paling pedati, ya kan? Iya nggak? Atau jalan kaki. Apa yang Nyi Roro Kidul naik apa? Roro Kidul. Apa namanya? Kok gue jadi lupa sih? Yang di kereta kuda itu apa namanya? Kencana. Kencana ya. Paling itu kesebut ya. Iya. Jadi memang artinya apa? Dalam kita bertanya, kita mesti memahami yang kita tanya siapa. Pada saat orang ngomong butuh kan bisa jadi secara literal dia ngomong butuh, tapi kebutuhan sejatinya beda.
Oke. Bisa loh. Tapi gini, untuk semua pemilik usaha harus paham kenapa bisnis itu eksis. Nah ini deh, oke deh. Gue mau tanya sama lu lebih spesifik lagi gini sih. Ya. Lu kan bapak startup nasional kan? Bukan, papa. Lebih, kalau bapak tuh terlalu formal. Oh, kalau oke. papa tuh lebih lembut. Papa lebih lembut ya. Karena kan kehadiran dia kan fitnah bagi wanita atau kan. Abi deh. Oh iya benar, Yaman. Yaman. Ya. Talib loh, Talib. Iya benar. Lo kan Abi, Abi Startup Indonesia. Iya, oke, bukan lo, sorry. Antum kan Abi Startup Nasional. Aneh gimana ya? Iya. Nah, artinya gimana sih cara membangun bisnis dengan bangun startup yang benar sesuai dengan kaidahnya tanpa harus disibukkan dengan mindset. Berarti kayaknya kita harus hire debat nih antara CEO sama COO misalnya. Debat. Bentar, kita harus cari dulu orang CTO. Karena kalau nggak ada CTO, startup nggak akan jalan. Waduh, ini jawabannya panjang ya. Boleh dong. Mulai dari hal yang paling simpel. Oke, by the way CTO itu Chief Technology. Iya, maksudnya lebih ke tech-nya. Takutnya nggak ada yang tahu kan. Tahunya kan mungkin CEO, COO, CFO. Oke, lanjut. Ya, ini banyak istilah-istilah yang membingungkan, yang menjauhkan kita dari esensi sebenarnya. Oke. Esensinya apa? Bisnis itu eksis karena menyelesaikan masalah manusia. Nggak ada bisnis yang eksis kalau tidak menyelesaikan masalah manusia. Tadi ketika di survei bilangnya minta kuda yang lebih cepat, kita sebagai entrepreneur, kita harus ngeliat itu bukan butuh kuda lebih cepat saya cariin atau saya coba ciptakan gitu kan. Enggak, kita melihat kenapa mereka apa? Oke. Masalahnya apa gitu kan. Kebutuhannya tadi adalah mau dari A ke B lebih cepat. Dari situ kita harus mendefinisikan masalahnya secara lugas. Kenapa? Karena kita pemegang sebagai owner atau founder itu kita pemegang definisi masalah dan kebutuhan. Oke. Baru kita lempar, cari ide-ide dari mana-mana. Bisa dari FGD, bisa dari berbicara dengan pakar, bisa belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Kita bisa belajar dari kompetitor dan kita bisa belajar dari comparables. Kalau kompetitor adalah orang yang akan menjadi kompetitor kita. Comparables adalah bisnis-bisnis yang mirip di misalnya luar negeri. Oh, which is kenapa adanya competitive landscape. Betul. Okay. Kita belajar dari berbagai macam cara untuk mendapatkan insights bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan ini. Okay. Baru naik ke level berikutnya. Nah, ini bedanya online dan juga offline. Bedanya ini adalah kalau offline itu kan tidak ada data. ROI susah. Return on investment susah dihitung. Feedback customer juga lebih lambat. Kalau online itu cepat sekali. Kelihatan ya. Kelihatan. Bahkan bukan cuma berapa lama dia ada di situ gitu ya. Iya. Kelihatan ya dia stay-nya di halaman mana. Betul, ini video YouTube yang kita tonton ini kita nanti kalau misalnya buka analytics-nya kita bisa tahu orang mulai matiin di menit keberapa. Iya. Iya. Oh ternyata pas gua ngomong gitu kan. Yaudah gak usah diundang rahasia gitu loh. Oh enggak dong. Maksudnya gak usah diundang lagi itu. Ketika dia orang ngomong orang pada cabut semua gitu kan. Iya. Time spend watchingnya pendek. Iya betul. Jadi kita bisa ada proses namanya design thinking. Itu silahkan di Google aja. Intinya adalah kita punya asumsi atau hipotesa salah satu. Dari situ kita bikin use case atau solusi yang paling simple untuk bisa menjawab kebutuhan tersebut. Contohnya gimana sih? Misalnya kalau kita lihat misalnya Gojek. Oke. Itu awalnya kan ceritanya adalah foundernya itu naik ojek kemana-mana karena menurut dia itu solusi, diajak ngobrol supir ojeknya. Masalah supir ojeknya apa? Nggak optimal waktunya dia. Terus dia ngobrol dengan teman-temannya. Kenapa kalian nggak pakai ojek kayak gue gitu kan? Males nawar, males jalan dari tempatnya ke pangkalan. Dari situ dia tahu kebutuhannya. Oke. Habis itu dia bikin solusi, tapi kan nggak langsung aplikasi. Gojek sempet 5 tahun nggak ada aplikasi. Oke, yang penting problem sama solusinya udah dites. Dan solusi minimumnya apa? Yang minimum yang gue harus spend money, minimum yang gue harus keluarin uang, minimum yang gue harus bangun untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bentuknya apa tuh sih kalau di case Gojek waktu itu? Iya, dia payment gateway-nya pakai apa sih? Gak ada payment gateway. Lah terus? Bayar cash, call center, sama SMS. 5 tahun kayak gitu. Dan gak berkembang, tetapi itu dia menunggu teknologinya ada. Ketika dia lihat Uber, dia sudah menjalankan Gojek selama 5 tahun dan sempat ditinggal.
Really? Ya, dibiarkan mati suri gitu loh istilahnya. Kalau dari tahun berapa? Ya. Dari tahun berapa sampai 5 tahun itu fase yang mana? Fase awal. Fase awal. Awal banget ya berarti ya. Awal banget. Dari itu start sampai 2008 lah dia, 2009 kan. Si Nadim itu, dan dia masih bekerja di McKinsey. Oh ya. Jadi memang itu on and off itu pet projectnya dia. Oke. Terus. Jadi dia karena belum ada solusi teknologi yang tepat yang bisa scaling up solusi ini, dia biarkan solusi yang ada jalan. Dan itu waktu itu menurut saya dari obrolan banyak orang itu nggak menarik, jadi dibiarin aja jalan, tetapi ya sudah nggak dikembangin. Uber datang, inspirasi bahwa kita bisa melakukan hal yang sama dengan ojek ini. Akhirnya baru dibangun aplikasinya untuk scaling, tetapi sudah dites, ternyata orang butuh. Cuman solusinya belum efisien. Ini gue pengen highlight sedikit ya Zia, kayak ntar bisa dikomentarin lagi sama Derry dan kawan-kawan juga. Di sini banyak, di sini letak apa ya bahasanya ya, periode yang menurut gue sangat kritis untuk pebisnis, karena kadang-kadang untuk memahami kebutuhan orang real itu kan butuh proses, butuh menyimak, butuh berkali-kali sebelum kita sampai pada kesimpulan itu. Nah, kerap orang akhirnya sampai pada kesimpulan yang dibutuhkan ini. Paham ya? Jadi di bypass prosesnya, dan kita kan saat ini setelah melalui proses panjang menggunakan Gojek gitu ya, sekarang udah jadi Goto gitu, kita lupa bahwa ada periode di mana mereka seperti itu. Sehingga saat kita mencoba mengoperasikan hal serupa, kita cepat sekali jump into conclusion, masuk ke konklusi bahwa yang dibutuhkan aplikasi. Artinya itu salah kalau mindset dari awal kayak gitu. Ya, bukan cuma salah, berbahaya. Kenapa? Kalau salah tinggal dibenerin. Kalau berbahaya, saat ini melibatkan dana investor, ya, saat ini melibatkan trust orang lain, konsekuensinya jadi panjang. Karena memulai aplikasi itu upayanya, kalau gue nggak salah, kan gue juga punya usaha itu gitu ya, mahal. Besar sekali, dan artinya lo nggak mungkin cuma ngandelin duit lo, kecuali emang lo anaknya crazy rich mana gitu ya. Tapi kalau enggak, lo butuh investor. Dan pada saat kita ngomong sama investor, jangan-jangan ini atas dasar keinginan kita untuk cepat-cepat memulai ini, tapi bukan karena kita memahami kebutuhannya. Gitu-gitu ya. Dapat. Exactly. Dan kalau boleh di highlight lebih lagi, kita terlalu fokus pada solusi, lupa problem, lupa kebutuhan, dan kita fokus pada solusi, nyontek. Karena memang mindset anak sekarang ada ATM sih, amati tiru modifikasi. Iya, tetapi lupa filosofi dulu di awalnya. Filosofi saya lagi melayani siapa, untuk kebutuhan apa, siapa saya, mereka akan memberikan value, mereka mau bayar apa tidak, dan seberapa lama mereka akan bayar saya gitu kan. Dan ke depan seberapa besar pasar ini. Super app itu terjadi ketika sudah ada customer yang banyak, sudah kecantol, yang membuat mereka tidak mau menguninstall app-nya. Di situ, dapat gua. Di situ makanya kita butuh nge-create demand dulu. Betul, dan kebiasaan. Dan kepercayaan. Behavior and belief, trust. Pelan-pelan akhirnya, iya kan? Dan pada saat ngelihat kasih solusi, gue merasa dapat banyak hal, gitu. Gue merasa gue diperhatikan, ya kan? Ini elemen-elemen yang nanti akan berguna saat kasih solusi berusaha memunculkan solusi apapun. Tapi PR yang paling utama, kalau kita duduk dikasih solusi, kita udah paham belum sih? Yang benar-benar punya problem dan menyimak kasih solusi itu apa ya problemnya? Iya. Gitu. Nah di situ sih. Iya. Gitu. Dan mau kasih contoh ke tadi kan Rene sempat bilang di Gojekin aja, di Google aja. Gitu kan. Biasanya pemenang-pemenang di industri tech startup adalah yang ketika brandnya itu dijadikan istilah untuk kata kerja. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyampe di titik kayak mereka? Nah, Coach and Z. Gak boleh dari awal terlalu kita jadi semua solusi buat semua orang. Kenapa? Karena orang bingung.
orang zaman sekarang kan dengan adanya internet, attention span dan TikTok, attention span-nya jauh lebih pendek. Semakin pendek. Iya. Itu ternyata disengaja ya. Disengaja. Iyalah. Itu diskusi panjang lagi buat episode lagi. Bahas lagi mengenai attention span nih. Benar. Bahas lagi itu beda lagi deh. Disengaja dari yang bikin TikTok tuh disengaja itu. Iya. Makanya orang sekarang generasi sekarang tuh udah masuk ranah konspirasi. Ini kita mesti bikin satu sesi khusus sama Razi. Kesukaan kami berdua tuh ngomongin konspirasi. Oke, boleh. Konspirasi logis ya. Iya. But anyway, so attention span pendek ini, mereka itu bayangin lo ngomong sama ibu-ibu, nanyain Gojek itu apa? Ya itu yang nganterin makanan gitu kan. Udah, dia nggak ngomongin bisa bersihin rumah. Dia mungkin nggak kepikiran gitu loh. GoMart tuh apa, GoPay itu apa. Dia cuma tahu ini yang kalau lagi butuh makanan dianterin. Oh ini yang nganter jemput, gitu kan. Average person. Gue nggak bilang early adopters, kan early adopters tuh sedikit sekali yang akan tertarik dengan semua yang kita lakukan tuh sedikit sekali, tapi masanya itu kan late adopters. Nah late adopters ini mereka simple pemikirannya, hitam putih. Jadi ketika kasih solusi itu apa, harus diasosiasikan dengan satu kebutuhan, bukan 1000 kebutuhan. Dapat kerja. Iya benar. Gitu. Fokusnya di situ berarti. Yang lain nanti akan mengikuti. Iya kan, karena pada saat kita coba ngomong begitu banyak hal. Ya tadi Razi bilang orang bingung gitu, gue yang mana ya gitu. Gini, bayangin kita dikenal sebagai orang yang jualan celana. Oke, ini tempat jual celana. Saya kalau beli celana ke dia, Oke, udah beli 3 celana, baru kita mau sabuk nggak? Jadi jangan celana, sabuk, kemeja, celana, itu topi, jangan tambah semuanya. cupcake. Tiba-tiba ada cupcake. Kenapa istrinya lagi masak cupcake gitu kan? Itu di istilah branding itu ada brand positioning memang kayak gitu tuh. Fokusnya di situ. Nah ini harus ada caveat ya. Kadang-kadang kita di jangka pendek harus apapun kita lakukan untuk survive. Jadi jangan hitam putih dalam menerapkan strategi ini. Tetapi kalau kita sudah menemukan satu pasar yang besar, fokus dulu dan sudah jalan, baru kita fokus. Kalau masih kecil hati-hati. Kita nggak mau jual, nggak. Kalau misalnya masih kecil jualan cupcake, silahkan, yang penting cuan dulu. Iya. Tapi ketika kita sudah mulai dikenal, makanya ini data dan feedback itu penting. Kita nanya orang yang udah pernah beli, asosiasi mereka tuh apa? Oh ternyata kita jualan celana bukan cupcake. Oke, kita fokus dulu di celana dan kita besarin celananya. Karena yang mau kita lakukan tuh di dalam marketing ada 2. Satu adalah product marketing, which is kenapa orang mau beli dari kita. Nah ini harus fokus karena orang kan simple pikirannya. Gue demen banget kalau Razi udah ngomong product marketing. Kenapa emang? Asik banget. Product management, product marketing. Asik banget emang. Apa? Dia mau bahas mengenai apa? Artikulasinya, pronunciation deh. Dia selalu kerjaan gue motivasi gitu kan. Gue nemu satu kata gimana. Kalau Razi banget tuh product management udah lah. Kalau butuh motivator gue ada temennya. Iya. Lo menuju arah yang salah, dia akan motivasi lo udah ke arah yang salah. Untuk lebih cepat ke arah yang salah. Makin amsyong ya. Iya. Nanti bisa dieditkan. Tapi gue usul sih pembahasan product management itu ilmu menurut gue yang kayak kan ada kombinasi design thinking, ada empathic listening, itu ada di sini semua gitu. Jadi memang ada satu sesi khusus menurut gue. Boleh ntar dibuatin Razi. Ini pekan depan kita lanjut Razi lagi aja. Dulu kita lihat datanya nanti. Iya. Product management nih. Iya. Nggak bukannya apa. Kalau tiba-tiba terbukti naik kan gue harus keluarin itu. Nanti kita tes gitu. Ada berdua, ada sendiri, ada sendiri juga. Ada hostnya. Mana yang kita nggak perlu ada Derry, kita ambil alih. Ternyata kalau nggak ada 3-3-nya sukses. Kosong. Emang butuh FGD, semuanya di FGD ini. So what I'm saying tadi adalah kalau kita mau marketing, step pertama adalah produk kita berguna nggak dan orang mengasosiasikannya dengan apa. Misalnya tadi jual celana gitu kan. Setelah udah yakin, baru kita mau cari orang yang lebih banyak lagi dan kita jual satu barang ini. Jadi bukannya jual 10 barang ke 10 orang, tetapi jual satu barang ke 10, 100 ribu orang. Tuh guys, ya. Ini brand positioning ini mengingatkan gue pada Sensodyne. Ketika kita sebut Sensodyne, enggak benar. Mestinya harusnya. Gue pakai contoh kayak gini lo harusnya bayar dong. Lah sekarang gini deh, kita inget deh. Gue nggak pernah menemukan bunyi, narasi, framing, claiming dan lain sebagainya pada Sensodyne, iklan-iklannya yang bahas mengenai
yang nggak gue temukan nih, lihat ya fokusnya dia nih ya. Kenapa dia bisa langsung, gue nggak bilang mengakuisisi market ya, tapi mungkin dia langsung mencuat ke permukaan dengan fokusnya dia. Perhatiin deh, pernah nggak kalian nemuin Sensodyne itu dengan gaungnya bahas nafas segar? Enggak. Pernah nggak kita nemuin Sensodyne bahas gigi gusi berdarah? Enggak. Bakteri gigi berlubang? Enggak. Yang dia fokusin adalah ketika gue sebut pasta gigi khusus gigi sensitif. Kita langsung ingat Sensodyne. Apa bunyi narasi brand karakter atau brand communication pada iklannya? Spesifik buat yang Apa coba lihat ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu di rumah ketawa-ketawa ceritain tentang dia pengalamannya dia ketika dia reuni. Dia cerita, iya gigi gua ngilu, cepetan dong makannya. Gigi gua ngilu. Iya kan? Yeah. Dia nggak pernah bahas narasinya adalah gigi berlubang. Sama seperti close up. Close up kita dengar apa tuh? Ya pasta gigi yang buat nafas segar misalnya. Tapi dengan coba brand-brand lainnya tanpa mengurangi rasa hormat dan nggak perlu disebutin pasti ngawang. Menarik banget. Jadi di dalam sebuah produk atau layanan itu ada value exchange. Misalnya kita kerja, employer kita bayar kita kerja, dia dapat manfaat. Jadi ada penukaran manfaat lah istilahnya, value atau nilai. Nah di dalam penukaran nilai ini kita bisa menawarkan yang namanya vitamin atau obat kanker. Menghilangkan rasa sakit lah. Painkiller. Ya. Painkiller. Kalau mau nyebut brand, semoga jadi sponsor. Panadol misalnya. Panadol sama Redoxon gitu kan. Sepakat nih. Oke. Ini dua-duanya harus bayar ya. Enggak. Bedanya apa? Yang satu itu menawarkan masa depan yang lebih baik. Tapi kita nggak tahu bentuknya apa. Kan vitamin itu ya kamu akan sehat di masa depan, tapi nggak ada buktinya. Iya. Kalau rasa sakit. Ya janji, sebuah janji tapi nggak urgent. Kalau painkiller, ya kita lagi pusing dan kita butuh untuk menghilangkan rasa pusing. Nah ini, bayangin bangun jam 2 pagi, di satu skenario kita lagi pusing banget. Itu bela-belain keluar rumah ke apotek 24 jam demi obat pusing. Iya, untuk ikhtiar menyembuhkannya. Karena ini sakit banget. Kalau sampai ke apoteknya, apotekernya ngocol, terus dia bilang, saya tinggal satu nih, saya mau jual 100.000. Padahal harga biasanya 2-3 ribu. Tergantung seberapa pusing ya mungkin kita bayar. Nah itu value, itu bisa naik dari urgency. Nah bayangin bangun jam 2 pagi, waduh saya lupa minum vitamin C tadi. Ya enggak dong sih. Suruh ke dapur untuk minum aja mungkin malas. Gitu enggak kan. Dong, lagi pusing banget ngambil. Maksudnya yang skenario 1 kan dia lagi pusing. Jadi dia mencari solusi pusingnya. Tetapi dia bangun gak pusing. Tetapi dia ingat, waduh saya lupa minum vitamin hari ini. Gue pikir bangun lagi kadang pusing berat. Terus tiba-tiba pilihan kita ada vitamin sama paracetamol, gue mendingan. Bukan. Skenario kedua adalah dia gak pusing. Cuman dia bangun, dia aduh lupa minum vitamin hari ini. Masuk gitu. Dan dia disuruh ke dapur jam 2 pagi aja mungkin malas. Ya besok aja deh. Jadi nggak ada urgensinya. Itu value-nya turun. Jadi kita harus tahu bedanya apa yang kita tawarkan. Nah, Sensodyne, pengalaman pribadi saya waktu Sensodyne lagi kayak nyopot pulpen yang ada besinya kayak gini terus crack. Gigi sakit banget. Jadi pakai odol normal tuh sakit. Akhirnya beli Sensodyne. Iya kan? Karena ada rasa sakit. Jadi membutuhkan Sensodyne. Close up menawarkan punya pasangan hidup, punya waktu itu pacar gitu ya, party, bisa dapat wanita, bisa dapat pacar lah istilahnya, atau dekat dengan pacar gitu. Nggak painful. Exactly. Yang mereka jual apa? Nah, janji. Nafas. Bukan itu. Bukan. Janji. Masa yang depan. mereka nggak bisa nepatin. Iya. Tapi mereka menawarkan feeling. Nah ini, gue bukan pakar branding ya. Tetapi gue suka mensimplifikasi apa yang gue alami. Dan ketika lo tanya branding itu apa buat gue, cuman 2 hal. Satu adalah membuat orang percaya sama kita. Kedua adalah membuat orang suka sama kita. Ya kan? Kenapa Coca-Cola bikin iklan kok lagi lebaran, keluarga kumpul, ada Coca-Cola. Mereka mau mengasosiasikan Coca-Cola dengan perasaan ketika kita pulang kampung ketemu keluarga. Senang gitu ya. Menghilangkan rasa kangen. Ada Coca-Cola di situ, nempel. Mantap. Happy. We like it. We like it. Jadi kayak bayangin punya temen gitu kan. Temen yang nyenengin yang apa? Yang bikin kita ketawa. Ingat hal-hal nostalgia, happy, bikin ketawa, entertain. Yang nyebelin apa? Yang ngeguruin, yang marah-marahin. So kadang-kadang orang punya masalah, terus dikasih tahu
kamu kalau gini-gini harus ini, itu kan males. Iya dong. Mereka pengen asik gitu kan. Jadi ini permainan branding ada di situ. Nomor 1 dipercaya, kedua adalah to be liked. Because bayangin salesperson, orang yang ketok pintu di rumah lo jualan. Dia harus ngapain? Dia harus pertama membuat lo percaya sama gue. Kedua adalah kita berteman. If I can make you laugh, akses ke hati. Setelah hati dibuka, ini kayak setan gitu ya. Kantong dibuka. Setelah hati dibuka, jalur ke otak itu langsung. Any information, if I can open your heart. Oh, dopamin gitu ya? I don't know. Kalau itu kan emang the limbic part gitu. Jadi keputusan suka atau nggak suka itu ada di otak tengah. Sementara kemampuan menganalisa itu ada di prefrontal cortex. Dan ngeri nih emang banyak analisanya nih. Jadi gue pikir cuma otak kanan sama otak kiri doang. Ternyata ada otak tengah ya. Otak kanan otak kiri itu patut dikoreksi ya. Itu salah itu? Tidak tepat karena menurut ahli neuroscience, our brain itu function bukan kanan kiri, tapi everywhere. Cuman memang komponen-komponen besarnya yang paling tua namanya amigdala. Masya Allah. Itu kenapa disebut otak tua? Karena serupa dengan otak yang ada di reptilia. Dan impulsnya cuma 2. Lawan atau kabur. Jadi jangan pernah lo menyudutkan orang. Karena kalau lo menyudutkan orang, dia kabur atau dia nyikat lo. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah menempatkan orang dalam kondisi terdesak. Itu pelajaran pertama. Dan kedua, yang tadi Razi bilang make sense banget. Kenapa? Karena suka atau nggak suka, keputusannya itu ya kan tadi dibilang di spiritual heart ya. Tapi kalau dikonekkan ke otak, ada di otak tengah yang tidak ada kaitannya dengan bahasa analisa, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Baru abis itu dilarikan karena kan gini, gue suka sama dia, kok nggak ada alasannya ya? Ya udah akhirnya gue cari, oh karena ganteng, oh karena dia pakai seragam. Itu dicari pembenarannya, justifikasinya. Makanya yang dikejar oleh politisi kah, oleh brand kah, ada lu seneng dulu gitu. Lu percaya dulu. Kenapa? Karena itu jadi adanya di otak tengah gitu. Dan memang kemampuan berempati menggunakan keywords yang tepat. Iya kan? Bapak lelah ya. Gitu. Atau bapak segar banget sih. Itu kan 2 pilihan yang sama sekali berbeda kan. Dan punya dampak yang kalau salah orang akan langsung nggak suka. Tapi kalau bener, oh gue suka. Nawarin apa gue ambil. Gue ngelihatnya di dalam persuasion ini, logika itu sebagai fondasi. Sebagai fondasi. Artinya kalau nggak, sebagai filter lah. Kalau tidak bisa dipercaya, selesai. Ini juga termasuk ke analogi politisi tadi gitu ya. Jadi dia harus dipercaya dulu, punya rekam jejak mungkin. Jadi dia merasa minimal dia bisa dipercaya, belum ada kerusakan, belum ada hal-hal yang teringat. Nah ini orang Indonesia gampang lupa dan memaafkan gitu kan. Tetapi ujung-ujungnya tidak ada cacatnya gitu loh istilahnya. Biasanya teorinya. Tapi fondasi, artinya kalau nggak ada fondasi, argumennya tidak bisa diterima. Tetapi setelah diterima, ini permainan hati gitu kan, permainan likability. Seberapa orang nyaman, seberapa orang suka, seberapa orang ingin bersama kita gitu loh istilahnya bahasanya. Nah kaitan ke gue justru ingin tanya nih ya, kan tadi ada kebutuhan untuk sebagai UMKM atau sebagai pebisnis yang mau mulai startup, gue nih sebenarnya lagi bikin vitamin kah atau painkiller kah? Kuncinya itu kan. Nah ini taunya gimana gitu kan? Jangan-jangan selama ini gue pikir gue bikin painkiller, ya kan? Lo orang pasti butuh nih, ya kan? Tapi ternyata orang enggak kan, emang butuh berempati gitu. Ada nggak mekanika atau cerita yang mungkin Razi udah laluin yang membantu proses ini? Sebenarnya rasa sakit sih. Rasa sakit itu kan bukan fisik aja ya. Rasa sakit juga termasuk hati. Lihat setipe lah misalnya, gitu kan. Itu kan sebenarnya rasa sakit loneliness. Itu bisa disambungkan ke rasa sakit. Jadi sebenarnya ini yang menjadi menarik dunia jodoh perjodohan itu, dan mungkin saya sendiri merasa tidak nyaman itu karena uangnya itu akan jauh lebih gampang didapat semakin orang desperate, semakin orang takut masa depannya, semakin dikejar-kejar orang tuanya. Jadi scare tactic ya.
Ya jadi fear is very powerful. Itu bisa sangat digunakan untuk orang. Jadi sebenarnya kalau surga neraka lah kalau gitu. Ya, painkillers itu kayak benar-benar menghilangkan rasa sakit. Tetapi definisi sakit itu apa aja? Kan bukan fisik tapi mental. Gue coba bawa ke ilustrasi Gojek yang kita banyak pakai. Okay. Kalau tiba-tiba Gojek nggak ada, baru kerasa sakitnya. Kalau buat gue ya sekarang ya. Tapi kalau dulu mungkin nggak terlalu karena gue nggak pernah merasakan kenyamanan untuk pesen. Walaupun kadang-kadang sebel harganya mahal banget gitu ya kalau dibandingin pergi ke restorannya ya. Itu ya makanya pakai Maxim. Ngomong-ngomong gue protes tuh karena itu ya. Makanya pakai Maxim coach. Iya. Katanya Maxim lebih murah ya? Iya. Kayaknya gue belum tahu. Yang warna kuning tuh katanya. Oke, kita coba nanti. Gue soalnya kasih solusi. Gue soalnya kebaca banget pas datang ke restorannya. Gila harganya beda banget 25% kadang-kadang gitu kan. Gitu. Nah anyway, kalau sekarang kan gue udah merasakan kenyamanannya ya. Sementara kalau dulu kan gue belum merasakan kenyamanan itu. Jadi bukan. Artinya ini market bisa dibuat. Ada market maker. Rasa sakit bisa di belakangan semakin kerasa. Tapi gimana di awal-awal kita bisa mengenali itu? Ya? Betul. Itu bukan kenyamanan saja. Kenyamanan level berikutnya adalah kecanduan. Oke. Mau tanya nih. Makanya loyalis ya. Dari followernya di Instagram berapa orang? 106.000 lah, kurang lebih baru lah. Oke. Kalau disuruh saya kasih 100.000 untuk delete account Instagramnya. ada. Enggak, ini tentang kecanduan. Ya. Dan aset. Aset. Iya. Gue cuma pengen ngomong ada satu cerita nyambung sih. Out of topic sedikit di Rusia kan ditutup tuh Instagram. Jadi semua orang follower semua orang yang punya Instagram dengan follower banyak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ada satu gue lihat di CNN ada perempuan dia followernya 25 juta. Wow. Dia lagi nangis-nangis di postingan terakhirnya karena dia tahu besok dia nggak. Ada meme lucu. Ada meme lucu. Apa? Jahat banget ya kita ketawain penderitaan orang ini. Ya Allah. Ada meme lucu. Jadi ada foto masa depan yang kayak ada pesawat terbang, kota modern. Ini Rusia berapa tahun lagi? Ada itu. Karena meme? Enggak, ada meme-nya. Oke. Karena social media udah dimatiin. Lo nanya ke Derinya bukan 100.000 dong. Lo naranya Der. Ini kalau 100.000 enggak loh. 100 juta misalnya. Atau gini, Der. Kalau ini gue pasti gue tahu jawaban dia. Der, kehilangan sosial media lo atau jannah? Itu sih gampang ya. Itu mah gampang. Gue pilih kehilangan sosial media. Gue cuma nawarin 100.000 kan. Iya. Tapi maksudnya. Iya memang candu. Ya oke. Gua jadi itu bukan sakit ya, itu candu. Iya. Gue kebayang. Karena apa di mindset ya sih. Ya nggak cuma gue lah. Mungkin gue mewakili konten kreator di luaran sana. Mindsetnya kan aset. Iya kan. Mindsetnya lo aset. 100.000 follower itu aset kan? Aset. Ya intangible aset. Iya. Gitu. Nah, tapi kan udah kita create loyalis. Nah yang kayak gitu-gitu. Itu udah dibangun lama gitu kan? Enggak sih, setahun. Oh itu keren banget. Tapi maksudnya tetap itu ada waktu lah. Ada waktu, iya. Tapi kuncinya itu kecanduan dan banyak produk-produk online itu menggunakan psikologi. Itu banyak behavior psychologist yang kalau nggak sekarang lo nggak dapet itu, besok harga naik gitu. Iya, banyak taktik-taktik. Misalnya nih, kasih contoh ya, salah satu taktiknya social media, bayangin lo punya kulkas. Tiap kali lo buka, makanan yang ada di dalam kulkas itu berubah. Lo buka terus jadi bakal mana gue berikutnya apa? Iya. Itu psikologi itu digunakan. Itu masuk banget ke gue sebagai tikus malam selalu buka. Ya apa ya? Ya kalau misalnya cuman hal yang sama kita buka tutup sama aja ya udah gitu kan. Iya. Tapi bayangin it changes every time. Kita akan buka terus. Dan inilah yang dinamakan dengan algoritma. Ini salah satu teknik. Teknik. Yang akhirnya lewat algoritmanya itu diselenggarakan gitu. Jadi bagaimana menciptakan suasana di mana kalau kita buka itu kita dapat surprise. Dan ini nih satu masalah besar tentang social media sekarang adalah semakin susah untuk mengagetkan orang. Jadi orang harus semakin ekstrim lagi untuk menarik perhatian. Iya. Yang mahal sekarang bukan kontennya, tapi spend perhatiannya orang. Spend. Kalau dulu, gue ingat ya tahun 80-an. Masih umur 4 tahun disuruh tidur siang nggak apa-apa asal bisa Kamis malam nonton Chips.
Eric Estrada. Oke. Sama satu temen yang bule gue gak inget. Father figure Eric Estrada. Bentar deh, sorry deh. Itu kayaknya bukan angkatan gue deh. Ini lagi ngomongin angkatan lu 70-an ya. Gak taunya dia bilang gini, gue pernah tampil di mana men? Aneka Safari. Oh gila, gue tahu lagi. Gue tahu. Om Edison. Iya, Edison. Itu gue masih kecil banget kali itu. Kecil Dan banget. Dulu konten mahal loh. Oh, iya. Dan dulu perhatian kita murah. Iya, perhatian Cuman kita satu. murah. Dan lo tau gak sih, Coach? Zaman dulu kayaknya gak butuh attention span yang secepat ini loh. Betul. Kenapa sih? Oh berarti ada market makernya sih. Ada TikTok nih semuanya. Gara-gara TikTok nih hashtagnya. Ya kita gak bisa nyalahin itu. Tapi kita nyalahin Lo ada Mosery udah mengakuin lo sih di Twitternya dia. Aduh, gue scrolling lagi sih. Gue sempat nge-capture gitu. Dia ada Mosery head of Instagram. Dia bilang bahwa sekarang kita butuhkan, memang kita nggak pungkirin bahwa hidupnya kita dengan konten kreator. Sampai akhirnya dia bangga sama TikTok. Dan dia makanya kita bikin Reels. Nah itu loh, dia ngakuin bahwa iya hashtag gara-gara TikTok kan sempat viral juga untuk di kalangan para C-level. Walaupun ya yang tadi kita obrolin di live ya. Apa tuh? Konten TikTok yang di Indonesia, yang di Amerika dengan yang di Cina beda banget. Beda. Karena kalau kita spesifik untuk memecah perhatian, untuk membuat span of control kita jadi semakin tipis. Iya. Enak soalnya. Ada yang melakukan studinya. Jadi konten TikTok di RRC-nya itu yang membuat anak muda mau berjuang, mau dikasih inspirasi. Oh, gue sering dapet tuh video-video kayak gitu tuh, yang naik-naik gunung. Yang di Indonesia yang nari-nari, yuk kita nari aja sampai alay. Dan artinya apa? Lu bisa ngebayang nggak? Lu bisa ngebayang nggak? Secara society efeknya apa? Jadi sulit kita untuk memperhatikan. Terus siapa yang bikin itu pelopornya? Kenapa di Indonesia tuh jadinya kayak joget-joget? Lu bukan pelopornya, yang ngedesain TikToknya soalnya itu. Kita konsumen, bukan produser. Oke. Kita menciptakan konten di TikTok itu orang hanya mengikuti apa sih yang akan viral, apa yang akan membuat gue di FWP. Gitu kan yang dikejar aset, peningkatan aset. Iya coach, tapi gue paham. Maksud gue artinya kan memang masyarakat kita membutuhkan itu. Bukan. Iya dong. Iya benar. Tapi itu kalau kan pakai dulu, bahasa lu, makanya ada jamet-jamet kan. Kebutuhannya di-create. Bahwa seolah-olah itu kebutuhan pakai tanda petik. Kenapa? Karena kebutuhan saat orang punya perhatian yang lebih rendah, ya, cepat beralih perhatiannya, itu lebih mudah dikendalikan. Berarti behavior kita begitu orang-orangnya. Dikondisikan. Kita dikondisikan begitu tanpa kita sadar. Dan ini keren banget. Keren buat mereka, katro buat kita. Tapi itu jadi konsiderasi kenapa banyak sekali pencipta-pencipta teknologi ini nggak mau anak-anaknya menggunakannya. Wah, contohnya itu. Steve Jobs sendiri juga nggak ngasih anaknya menggunakan iPad misalnya. Itu karena dia tahu, karena setelah dia melakukan riset behavior psychology-nya dan dampaknya terhadap manusia, dia destruktif. Maksudnya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi sama kayak mudaratnya pisau gitu lebih besar. Iya. Sama kayak pisau gitu loh, lo pakai buat apa? Tapi ini mulai sekarang banyak orang yang kecanduan. Nah ini yang menarik. Kalau rokok kecanduan itu kan diregulasi. Belum ada regulasi tentang media sosial. Oke, kita buka konspirasi kita pada hari ini ya. Makin mengarah ke sana. Tadi berawal dari mana? Dari mulai nyesel ya. Dari mulainya apa product management, startup. Boleh balik lagi ke sana lagi nanti. Balik lagi. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai lupa gue startup. Balik lagi tentang bagaimana sih sebenarnya kita bisa memastikan bahwa kita tuh creating painkiller. Ya. Produk ini benar-benar atau service ini painkiller, bukan sekedar vitamin. Oke. Nah itu gimana? Nah nih dari bahas mengenai singgung mengenai Revoyu. Arah lo kemana Revoyu? Awalnya Revoyu itu berusaha membantu anak-anak muda yang mau masuk ke industri teknologi, tapi bingung mulai dari mana atau tidak bisa dibuka pintunya. Di dalam pendidikan ini pengalaman pribadi aja, ada 2 jalur kan. Ada jalur yang dimana anak-anak muda bisa menjadi dokter, arsitek, insinyur, yang industri-industri yang diregulasi karena menyangkut nyawa manusia. Which is itu adalah yang bagian akademisnya. Bagian universitas tuh cocok buat itu. Karena dibangun proses step by step.
Dan ada resiko yang besar kalau lo nggak lewat itu. Iya. Dan susah untuk didapat sertifikasinya dan segala macam. Nggak mungkin ke dokter yang nggak lulus kan? Iya. Mulai khawatir gitu. Kalau pernah nonton Simpsons itu Dr. Nick. Hello everybody. Hollywood Upstairs College dia dapat. Anyway, itu ada jalur track yang kayak jalur kereta. Lo harus ikutin, nanti lo sampai. Bukan berarti tidak membutuhkan berpikir kritis. Kayak dokter, salah satu kelemahan kita di Indonesia, dokter kita kurang kritis. Kadang-kadang berasumsi nyari solusi gitu kan. Ada saudara saya sendiri yang dia ada masalah gastrik yang karena dokternya salah diagnosa, akhirnya jadi parah. Ketika di Singapura, dokternya lebih kritis waktu itu. Ini cerita dia gitu kan. Diketahui ternyata ini salah diagnosa, harusnya lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditanya. Jadi bukannya berarti nggak perlu tuh dokter untuk kritis, tetapi butuh minimum certification karena ini menyangkut nyawa orang. Jalur kedua adalah dunia yang berubah, which is digital, teknologi, layanan dan yang lain-lain gitu ya. Nah, dunia ini membutuhkan orang yang mau bereksperimen. Banyak uji coba, berani mencoba, proaktif, bisa mencari solusi, mendefinisikan masalah, kritis, komunikatif, bisa mengajak orang untuk mau masuk ke dunia yang tidak pasti gitu intinya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah skill-skill dasar dan dibukakan pintunya. Karena universitas buat industri ini, apapun artinya universitas ya, termasuk RevoU itu bootcamp gitu ya, adalah pertama untuk membuka pintu supaya dia dikasih kesempatan. Karena ketika dia dapat pekerjaan, kuliahnya dimulai. Kuliahnya dimulai ketika dia bekerja. Malah dibalik mindsetnya. Karena dasarnya hanya butuh knowledge yang cukup untuk bisa memberikan value ke perusahaan. Dan dari situ dia nggak berhenti belajar. Spesialis itu setelah kalau dia berhenti, misalnya saya kasih contoh, saya terakhir menjalankan iklan social media sendiri udah 5 tahun yang lalu. Saya udah bukan spesialis lagi. Dulu spesialis, sekarang udah hilang. Saya generalis sekarang, karena nggak pernah melakukan selama 5 tahun. So ilmunya akan hilang kalau tidak dikembangkan. Kedua, RevoU itu menciptakan sebenarnya bukan hanya ngajarin caranya bagaimana, tapi kenapanya, strategic frameworknya, dan ini yang paling penting. 2 hal, menciptakan kebiasaan baru di dalam hidup dia. Tiap malam belajar, kedisiplinan baru. Tiap minggu eksperimen, dan itu nggak boleh berhenti setelah dia selesai. Karena ketika kerja, that's what you do. Kedua adalah networking. Kalian dikelilingi oleh orang-orang ambis. Kalian merasakan rasanya bagaimana kalau dikelilingi orang-orang ambis. Balapan lah istilahnya. Dan ini akan menjadi network kalian pertama masuk ke industri baru ini. Because you need friends, you need people yang dekat. Siapa tahu kerjasama, buka peluang, dan lain-lain. So, yang diciptakan tuh situasi untuk, kalau gue bilangnya matrikulasi, supaya bisa dibukakan pintunya, kuliahnya nanti ketika lo kerja. Dimana untuk industri ini, kuliah dulu, baru kerja gitu kan. Kalau ini, matrikulasi, kerja, kuliahnya itu nanti ketika sudah profesional. Nah, tapi gini sih, artinya kan mungkin ada aja yang kontradiktif ya dalam hal ini. Maksudnya orang tua, gimana caranya nih anak ini kan untuk masuk ke lapangan pekerjaan, dia kan harus butuh sertifikasi kampus, universitas. Maksudnya apa value untuk si yang dipegang ketika gue lulusan RevoU? Itukah berarti artinya lu harus menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan hebat dong di luar sana? Pembuktian aja. Proven. Jadi pertama obviously harus ada beberapa contoh-contoh, ya kan? Dan ini masalah orang tua panjang lagi, tapi sertifikasi menurut gue pribadi itu cuman kayak checkpoint di mana kita bisa berhenti sebentar, bernafas, dan mengapresiasi perjalanan kita. Tapi ada sertifikasi di tempat lo? Ada, tetapi ya ya udah kertas saja karena itu menjadi simbol. Tapi bukan sertifikasinya dia adalah ketika dia dapat kerja. Dan semakin banyak organisasi, apalagi di setting teknologi, nggak butuh sertifikasi kayak misalnya dari universitas-universitas itu. Yang dibutuhkan adalah lo udah ngapain aja portofolio lo. Berarti artinya dia harus bikin CV yang benar dalam tanda kutip, sehingga kan pernah gue bahas juga. Itu maksud gue artinya banyak gagal, tapi dia pembuktian dia ketika dia di interview kan berarti kan? Setelah dia dapat kerja itu adalah sertifikasi dia. Iya.
You are certified when you are employed. Titik. Itu untuk dunia ini ya. Ini kan bukan untuk semua dunia. Satu lagi tentang orang tua, karena ini masalah yang sangat besar. Bagaimana convincing orang tua. Ini hati-hati. Terutama kita yang sebagai orang Muslim harus hati-hati gitu ya. Menurut saya balance-nya begini. Kalau ditanya, ya tapi orang tua gini. Pokoknya gini. Kalau kalian sudah cukup skills-nya untuk bisa meyakinkan orang tua kalian, berarti Allah ridho sama jalan ini. Bener. Tetapi kalau kita belum bisa meyakinkan orang tua, ya sudah gitu ya. Terima bahwa kita belum dikasih jalan ini. That's the only solution I can tell young people yang melihat potensi ini tetapi orang tuanya itu keras. Saya lagi dikasih tantangan untuk bisa meyakinkan mereka. Kalau saya sukses, berarti ini jalan saya. Kalau tidak, berarti belum di ini bukan yang terbaik mungkin, dan sekedar gitu ya. Melengkapi sama orang tua, baiknya ya menggunakan bahasa kolbu kayak kita sempat bahas. Kadang-kadang kekhawatiran itu bentuk karena kita belum menunjukkan bukti kita bertanggung jawab terhadap pilihan ini. Jadi cuma ingin dipahami kenapa ngambil pilihan ini, tapi perilaku kita nggak menunjukkan orang yang bertanggung jawab kepada orang tua. Masih marah-marah. Kalau ditanya ketus, jawabnya pendek-pendek. Iya kan? Karena asumsinya orang tua nggak ngerti. Akhirnya kita merasa nggak dingertiin. Padahal mulainya justru kita yang nggak berusaha memahami orang tua kita. Boleh cerita nggak? Sedikit pengalaman pribadi nih. Boleh. Adik saya kan jauh umurnya dan dia lagi mau kuliah berapa tahun yang lalu. Saya lagi mau meyakinkan ibu saya bahwa adik saya nggak perlu kuliah dulu. Kerja dulu deh. Wow. Anti banget. Rame. Terus duduk strateginya gimana ya? Oke. Ibu saya suka nonton TV seri. Dulu ada Star World, namanya Merlin. Suka Merlin, season 2. Oke. Mah, di Amerika itu udah season 5 loh. Mau gak? Razi ajarin download. Mau. Okay. Yuk kita download. Torrent waktu itu kan. Kita download semua. Terus ibu saya nonton sampai season 5. Gimana mah season 5? Alhamdulillah seru gitu kan. Iya mah, itu bedanya universitas. Masuk Pak Eko. Masuk. Itu beda. Kolbunya pakai itu. Universitas. Ya intinya di sini kan ibronya nyenengin orang tua. Exactly. Harus bener, polanya bener tadi kata Coach Randy. Akhirnya nyokap gimana? Itulah bedanya universitas. Gagal. Dan akhirnya tahu kenapa. Enggak, bentar. Ini biar teman-teman dapat insight ya. Oke. Yang tadi lu bilang tadi apa? Itulah bedanya universitas dan kita mencari ilmu sendiri lewat bootcamp, belajar dari orang. Artinya selangkah lebih maju. Betul. Artinya kalau kuliah kan kita menunggu datang ke kelas, terus ada proses lama. Di mana sekarang butuh informasi apa, cari, latihan, kerjakan. Kalau ada proyek, nih temen sini gue bantu, oke gue jalanin. Udah ada portfolio, tunjukin ke employer, dapat kerjaan atau mulai usaha sendiri. Jalan gitu loh, proaktif, cari solusi yang terbaik, tercepat yang bisa kita lakukan. Lakukan seminim mungkin untuk dapat hasil sebesar mungkin. Kalau kuliah, lakukan semuanya sesuai dengan prosedur dan berharap ini akan sukses. Beda. Iya, beda. Nah ini nunggu Merlin season 2 sampai season 5 bisa 2-3 tahun lagi waktu itu kan. Iya. Ya udah sabar menunggu tiap minggu, yang penting sabar. Tapi dunia ini udah berubah. Nah itu contoh yang saya pakai gitu kan. Iya. Nggak diterima. Gagal. Iya. Tapi minimal dia langsung dapat apa ya atensinya lah ya, langsung sialan. Kena dia anak gue nih. Iya benar. Nah ini cocok gue gak nih, ini pas banget nih. Gue mau bahas mengenai workshop yang memang hadirnya Coach Rene di dalamnya. Nah ini sama seperti itu ya Coach. Nanti kan next harus ada Razi nih berarti nih. Mahal banget sih kayaknya dia. Gak apa-apa, kita bikin bertiga aja. Jadi boleh. Satu paket menarik. Boleh, nanti kita bikin lagi ya. Yang ada Razinya nih, menarik nih. Tergantung feedback, jangan. Ya betul. Jangan gegabah pelan-pelan deh. Enggak, tapi artinya gini, bahas yang tadi ini menarik Coach. Kita singgung mengenai workshop yang memang nanti hadir di Istora Senayan Jakarta insyaallah. Oke, hari Sabtu depan, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke. Nah, sama seperti yang tadi kasusnya. Buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa gue belum punya bisnis, mendingan gue belajar ilmu bisnis di kampus aja untuk bisa jalanin bisnis. Nah, langsung geleng-geleng kepala bapak yang satu ini. Iya kan? Nah, sementara kita lagi bikin workshop. Coba deh, sama dong halnya dengan ada workshop terisi dari 5 pilar bisnis yang tadi ada Coach Rene, ada Steny Agustaf, ada Muhammad Ismail Talib, CEO-nya Zahir. Dan lain-lainnya. Kalau ada dia ada 2 Talib jadi. Bener, dua-duanya Talib deh. Itu kan artinya bisa lebih, nggak perlu lo harus kuliah
bisnis, gue tanpa menyudutkan atau mungkin tanpa mengurangi rasa hormat buat para instansi kampus apa segala macam ya. Bukan ya. Iya ya. Tapi artinya di sini berarti kan lo bisa lebih cepat dapat mengskip apa namanya istilahnya apa? Just be strategic. Iya. Just be strategic. Artinya Shortcut. Bukan shortcut hati-hati. Okay. Be strategic dan mencari. Jadi strategis, to be strategic itu lo harus punya tujuan, lo punya rencana, terus lo eksekusi dan eksekusinya yang optimal. Nah, rencananya ini kita cari yang terbaik. Artinya bisa yang panjang, bisa yang pendek. Jadi ketika kita bicara universitas, kegunaan universitas, bagusnya universitas buat apa? Ya kita telusuri. Dan kita rasional aja dan berusaha tidak emosional atau terikat masa lalu gitu kan. Orang tua mungkin susah untuk diyakinkan, tetapi minimum kita dulu meyakinkan diri sendiri. Habis itu kita usaha. Kemarin itu lucu, ada temen yang dia S2 ke London lagi. Wah, ke London di zaman pandemi gini, ke London asik. Ambil apa bro? Entrepreneurship. Gue bilang ya Allah. Itu kayak ke diskotek buat belajar agama itu. Gak nyambung ya. Gak nyambung. Ngapain gitu. ya? Terus akhirnya gimana dia? Ketawa terus ya udah. Tapi susah gitu kan. Why would you go to university to learn entrepreneurship? Dosen-dosen lu mereka belum tentu punya. Mereka stuck di kampus. Mereka research S2 kan. Artinya ketika lu ke London juga akan begitu-begitu juga. Ya teori. Kita nggak tahu. Jangan-jangan yang didatangkan itu adalah entrepreneur juga yang mengalokasikan waktunya. Bisa jadi. Tapi kita juga maksudnya begini. Itu pilihan yang gak strategis kalau menurut Razi. Ya, jadi di sini bukan benar atau salah sih. Lo udah melakukan investasi terlalu besar, kecuali kalau emang lo anaknya crazy rich nggak masalah. Crazy rich yang mana dulu nih? Iya, nanti yang dikurung Crazy Rich Malang. Jadi menurut gue menjadi strategis itu artinya mempunyai apresiasi lebih lengkap dari orang-orang, dari praktisi yang sudah melakukan itu. Dan tadi kan udah disampaikan sebelum lo ngomongin bisnis, mau mengembangkan bisnis, punya cara untuk mengembangkan diri lo juga gitu. Dan yang paling PR, yang tadi Razi udah bilang, kalau dibilang tujuan, ya lo tentang diri lo sendiri aja belum puguh gitu. Dan ini kalau gimana lo bisa memulai satu usaha yang mengundang orang lain, menawarkan orang lain, tapi tentang konsep dirinya belum puguh. Nah ini yang kita coba akan urai juga di ketemuan di Istora itu kan, bahwa hari itu lo akan mendapatkan satu sequence, satu proses di mana lo kenal lebih baik tentang diri lo, bagaimana kemudian mempunyai apresiasi dalam membentuk tim. Jadi nggak cuma cari orang yang bisa lo bayar, yaitu mau kerja apapun yang lo suruh dibayarnya kecil, terus lo maki-maki, terus dia ridho gitu kan? Nggak gitu. Nggak, mohon maaf, ini CEO-nya mau nyari orang atau mau nyari binatang? Bener gitu kan? Bener kan? Beruk yang penting bisa ngerjain kerjaannya, ya kan? Dan pada saat lo memutuskan masuk ke bisnis, memahami bahwa ada aspek-aspek yang lo mesti pertimbangkan, termasuk digitalnya, termasuk ability untuk bicaranya. Itu sih lengkap banget menurut gue. Lengkap banget ya. Seri 2-nya, dan ini tantangan buat kasih solusi menurut gue. Bagaimana kita membuat kolaborasi dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang udah teruji, untuk membuat kelas-kelas yang dikurasi juga oleh Razi nanti, yang membantu mengantar orang, karena nggak mungkin hanya dari satu pertemuan lo bisa mendapatkan itu. Satu pertemuan dibutuhkan daripada nggak ada pertemuan, tapi satu pertemuan ini butuh dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang secara berkala bisa mengantar orang itu. Keren. Demand creation kan. Demand creation. Daripada nggak ada, mendingan mulai dulu. Habis itu kita paham kebutuhan lo, pain lo apa, kita susun lagi yang baru. Langkah-langkah kecilnya seperti apa, milestone-nya bagaimana. Oke, tuh workshop entrepreneur kasih solusi. Cakep. Langsung jualan, klik link di bawah ini. Tentang tadi mindset yang dibutuhkan. Kalau tadi kan sangat very ilmu dalam dan filosofi gitu kan. Simpelnya supaya bisa inget ya. Gua analoginya, observasinya ketika pindah dari Australia ke Indonesia. Di sana ketika kita bawa mobil, peraturannya jelas, ketat, kalau ketangkep kamera kayak polisi kayak langsung didenda. Gue pernah nyetir 15 km per jam di jalan 10 km per jam dapat denda $40. Serius lo? Gue kaget. Pernah parkir kebalik, harusnya parkir mundur gini tapi parkirnya ke depan, denda $60. Terus pas ke Indonesia itu nggak terjadi.
Tetapi gini, lihat positifnya aja ya. Di sana infrastrukturnya udah jelas, prosesnya udah jelas, itu kayak kuliah. Di Indonesia ini dunia baru. Kenapa orang hutan belantara maksud lo? Hutan belantara, exactly. Yang diperlukan kalau naik kereta adalah ya kita beli tiket dan ikut gitu kan naik. Tapi kalau kita mau menelusuri hutan belantara ya kita harus persiapan kita apa gitu loh untuk bisa get through this. Dan Indonesia trafficnya itu infrastrukturnya hancur jalanan dibanding negara kayak Australia gitu misalnya. Peraturannya ada tetapi tidak diterapkan. Bebas, ada kebebasan. Nah sekarang kita di posisi kayak gitu dan dunia online itu kayak Indonesia ini, kayak jalanan Indonesia. Dunia online ini belum diregulasi, belum ada kejelasan harus apa. Jadi kalau kita lebih pintar, lebih cepat, lebih proaktif, nyari jalan tikus ketika macet, kita bisa nyampe duluan dari orang lain. Nah ini dunia online baru tuh kayak gitu. Jadi apa mindset yang dibutuhkan untuk sukses adalah pertama nyari masalahnya apa dan mencari solusi yang pragmatis. Ya kalau di jalanan kita ya kalau macet, oke, ada jalan tikus nggak? Oke, gue potong. Oke, ini mungkin ada resikonya tetapi mungkin worth it, gue ambil. Ya misalnya takut keserempet jadinya, nyemplung jurang got gitu kan. Ya itu resikonya gitu. Tetapi kalau misalnya bisa nyempil, gue bisa nyampe duluan daripada orang lain. Itu mindset digital orang yang bekerja di industri teknologi itu butuh keterbukaan pikiran seperti itu. Dia tidak mengikuti jalan yang sudah dibuat orang lain, dia mencari jalan solusi yang jauh lebih, yang belum pernah orang lakukan misalnya. Itu kan disrupsi gitu kan. Bagaimana bisa mengubah sebuah industri untuk konsumen itu bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak terpikirkan. Gitu. Which is kenapa sekarang jadinya munculnya adalah orang-orang pengennya instan. Betul. Karena males nyemplung jurang, nyemplung got, gang senggol. Istilah analoginya begitu kan, pengennya cepat-cepat kaya. Makanya muncul juga ketika kita lagi bahas-bahas kayak gini nih, ntar ada netizen 1-2 yang bilang kayak, ya udah gini deh gue pengen cepat aja deh, gimana cara cepat kaya? Iya, caranya itu kuncinya, caranya gimana? Nah itu nggak bertanya kenapa. Ya akhirnya kalau kenapa, karena perjalanan banyak hal bisa terjadi. Tapi kalau tahu kenapanya, tahu tujuannya, you know your why, North Star-nya, ya udah cari jalan terbaik untuk mencapai situ. Tapi kalau kita tanya kenapa, kita hanya menyontek dan ketika it doesn't work, kita bingung sekarang apa. Jadi pertanyaan pertama itu tujuannya apa, why-nya apa, kebutuhannya apa, masalahnya apa, baru cari solusi terbaik. Tapi kebanyakan dari kita langsung nih, kalau training banyak langsung, caranya gimana sih? Oh tunggu dulu. Karena cepat. Ya, tanya kenapa dulu gitu kan. What's your goal? Nanti baru kita cari solusi sama-sama. Karena nggak ada jawaban, itu juga pertanyaan yang sulit ya. Coach Rene gimana sih caranya memotivasi orang? Nggak bisa. You have to start with the why. You have to understand mereka lagi menuju mana and how can we make them reach that faster through higher energy and spirit yang positif gitu misalnya kan. So there's so many things to talk about, but ujung-ujungnya adalah the why, dan kebanyakan kita yang saya lihat ya, why-nya itu belum didefinisi udah tanya kenapa, dan itu masalah. Diskusi ini kan bisa dalam tadi karena nggak ada distraction dari media-media sosial yang biasanya kita pegang. Iya lagi. Jadi dalam 1 jam lebih sedikit ini kita berhasil mendapatkan satu kedalaman percakapan yang sangat jarang terjadi dalam keseharian kita. Dan buat yang menyimak juga demikian. Kalau benar-benar menyimak, paling tidak sudah ikut hadir di dalam diskusi ini. So poinnya, sebelum bertanya cara, ya tanya kenapa. Dan dalam proses bertanya kenapa, kebisingan di sininya dikurangin dulu. Gitu. Karena kalau bising, akhirnya kenapanya itu selalu tertutupi dengan supaya jadi sekaya dia. Gitu, iri dan dengki itu tadi loh. Iya. Dan iri dan dengki untuk yang salah. Dan channel ini kan juga dibuat untuk ya terutama bagi para muslim. Kita kan sudah ditunjukkan bahwa kenapa sih kita ada di sini gitu. Dalam doa kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sang pencipta ngajak kita ketemu bukan di tempat tapi di jalan. Artinya apa? Ada yang di kilometer 32, ada yang di kilometer 600. Tapi selama lo ada di jalan itu, it's fine. Gitu. Dan ini jalan itulah jalan ikhtiar.
dalam menuju kembali kepadanya. Itu dunia tuh itu. Jadi kalau kesuksesan yang disebut itu adalah definisi sukses memulai usaha, jangan merisikokan jalan itu. Itu yang paling penting harus dipegang juga. Asik ya, kau deh Bang. Masya Allah. Dan untuk teman-teman yang masih merintis usaha, coba deh ngobrol sama orang-orang yang udah lanjut usia, yang sukses di dalam usahanya, dan tanya, ingat apa? Apakah ingat semua uang yang dia hasilkan? Iya, bagus. Dan kebanyakan akan jawab, saya yakin, kualitas waktu, dampak positif yang dia buat untuk orang lain. Yang diingat itu. Betul. It's not the money. The money is good, but yang paling penting, yang paling everlasting dan nyentuh hati itu adalah ketika waktu Stipe diundang pernikahan untuk pertama kali, dipeluk oleh ibunya mempelai. Terima kasih. Maksudnya, jangan terima kasih ke gue, ini komputernya gitu kan. Tapi itu pengalaman yang tidak bisa ditukarkan dengan uang, itu yang nempel. Kalau Revoyu ketika ada anak muda yang cerita, ini kasus beneran, saya menolak dia untuk ikut. Kenapa? Karena di interviewnya dia kurang bagus. Tapi dia coba lagi. Sekarang dia jadi digital marketing di Ruang Guru misalnya. Dan itu dia karena caper sama gurunya adalah digital marketing lead di Ruang Guru. Akhirnya ini anak mau gue tarik ke Ruang Guru. Jadi ketika gue melihat itu, waduh, kalau dia sukses, dia nulis buku dan di akhirat kan ada bukunya. Gue ada di chapter 2, mungkin cuma 1 baris gitu loh, tapi gue masuk ke dalam ceritanya dia. Itu yang nempel di hati, dan itu yang bermakna nanti, bukan uangnya gitu loh. Lo tau kata sukses gak sih? Sukses. Coba jelasin. Menurut Coach Rene sukses tuh gimana? Bukan menurut gue, menurut dari bahasanya itu kan bahasa Latin. Sucedere. Makanya ada istilah succeed gitu. Jadi artinya kurang lebih yang datang setelah. That's it. Jadi maksud gue gini, kenapa lu mesti membesar-besarkan yang datang setelah? Dan yang datang setelah itu kan tergantung lu jalannya kemana. Yang lo lakuin apa? Kalau lu sibuk ngisi air, datang setelahnya apa? Air yang penuh. Kalau lu sibuk minum, yang setelahnya apa? Kenyang, apa sih namanya? Terpenuhi gitu kan. Itulah pokoknya. Ya udah. Minum sama makan kenyang juga lah pokoknya. Jadi ini bukan satu stationary position, bukan satu kondisi yang tetap, tapi kondisi yang terus terbarukan. Tergantung dari yang lo ikhtiarkan. Ya itu. That's it. Dan kita pun juga nggak dituntut untuk hasil ya. Hasil memang itu Allah. domainnya Allah. Iya, Domain kita adalah berusaha. Kenapa? Karena apa yang tidak ditampakkan kepadamu saat ini akan ditampakkan nanti. Sip. Ini menarik nih ya. Balik dikit ke fenomenal startup. Kenapa sih mindset orang-orang bangun bisnis startup, mau itu aplikasi atau tidak, tadi udah terbantahkan juga mengenai startup itu sendiri. Gue gak bilang semua, tapi mungkin mayoritas yang terframing adalah IPO and exit. Itu sah apa enggak sih? Mereka udah IPO, ya kan, publikatif, sahamnya, gue exit. Ya memang cuan sih. Iya, tapi apakah memang begitu mindsetnya atau seperti apa? Soalnya nanti jangan-jangan orang mau bikin bisnis, mau itu tech apa tidak, mindsetnya udah mikirinnya, ya udah dong, coba dong tulisin ke gue, lo kan orang finance, bikinin EBITDA sampai kelar financial planning, terus sampai gue exitnya, terus kira-kira gue dapat berapa tuh megang? 1T, 2T? Jadi kayak gitu melulu loh, Coach. Artinya itu mindset yang benar apa salah sih? Menurut gue susah untuk dijawab ya, tapi kalau mindsetnya seperti tadi yang dijelaskan dari itu tuh hasil, fokus pada hasil, ya kan? Hasilnya begini, itu zero sum game. Itu kayak judi sih sebenarnya, karena jumlah startup yang akhirnya IPO itu sedikit sekali. Contoh, Bukalapak. Itu jauh sekali. Gojek udah IPO belum? Lagi. Akan. Sama GoTo, makanya mereka kan jadi satu karena mau IPO. Tujuannya adalah untuk IPO. Shopee belum ya? Shopee nggak tahu, tapi I need to check. But essentially itu adalah sebuah hasil. Kalau kita fokus pada hasil, akhirnya kita melupakan perjalanan proses. Nah ini semua orang punya tujuan yang beda-beda. Jadi nggak menyalahkan gitu kan. Tapi kalau bisa, jangan fokus pada hal yang di luar kontrol kita. Artinya untuk bisa IPO itu banyak faktor-faktor di luar kontrol kita. Jadi
untuk bisa sampai pada titik itu kita nggak bisa mengontrol segala hal. Kita hanya bisa fokus mengontrol apa yang kita lakukan. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya berdampak positif pada pengguna kita, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sesimpel itu. Oh, gitu. Jadi mindsetnya jangan gimana caranya mengolah database di kemudian hari. Tadi tentang sukses ya. Menurut saya pada momen apapun kita bisa berhenti untuk melihat kesuksesan. Faktornya menurut saya cukup simpel. Apakah kita lebih baik sekarang dari sebelumnya? Yang penting trennya itu. Trennya naik apa turun? Kalau turun ya kita berusaha bikin naik. Udah sebatas itu udah sukses menurut saya ya. Sesimpel itu. Tetapi perjalanannya ini loh diperhatikan bahwa hasilnya itu ya wallahu alam. Bisa jadi, bisa enggak. Tetapi yang penting di jalan ini kita udah bersyukur. Kita udah berjuang sebisa mungkin. Kita sudah bisa ngomong sama diri sendiri apakah sudah melakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk sukses, apapun artinya. Kalau jawabannya iya ya hasilnya ridho aja gitu kan. Definisi maksudnya merencanakan bisnis menjadi bisa nanti exitnya IPO nggak salah menurut saya. Nggak salah. Secara forecasting nggak salah. Merencanakan nggak salah. Itu memvisualisasi gitu kan. Itu bagian dari proses kita berikhtiar kan. Tapi kalau menjadikan itu sebagai obsesi, ya itu salah, ya kan? Dan menganggap itu sebagai satu-satunya cara itu salah, gitu. Karena kita kan maaf ya, ini kan channel peruntukannya buat kita yang memegang teguh dinnya dari baginda Rasul, kan clear banget, ya. Bahkan pada saat kau meniatkan, kau terhenti di tengah jalan, sudah dinilai penuh. Yeah. Maksudnya gini, kita berhadapan dengan Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Ya kita ambil manfaat sepenuhnya. Nggak boleh jadi muslim itu kemudian antipati terhadap bisnis. Dan udah gue memutuskan diri ke gua aja gitu ya. Asbabul kafi itu karena memang dipersekusi. Ya, ada bentuk persekusi sekarang. Tapi maksudnya secara umum kita dibebaskan menjadi muslim. Dan harusnya kita yang menjadi contoh buat umat-umat yang lain. Begini loh. Menjadi orang yang dijamin yang dijanjikan surga ini seperti ini gitu. Jadi kita harus menunjukkan karena kita tahu apapun yang kita dapat di sini itu cuma teaser kok. Ya benar nggak? Jadi lo mau berapa sih kualitas hidup yang orang punya 1 triliun dengan 10 miliar dengan 1 miliar sebeda apa sih? Gue cuma nanya aja gitu. Apakah artinya kapasitas perut lo jadi 20? Lo punya 20 rumah lo bisa tinggalin tiap malam? Enggak bisa. Repot men. Mobil juga pun ya 1 kemana-mana. Repot. Nah mungkin lo sebelah lo nyetir mobilnya bos. Bener. Iya kan? Iya. Dan ini yang menurut gue terutama yang menyimak channel Kasih Solusi sangat clear soal ininya. Iya. Bukan lo antipati terhadap IPO, terhadap exit atau apapun, bukan. Tapi lo gunakan itu sebagai senjata, sebagai alat lo untuk mendapatkan apa? Sukses gue menurut kita. Apakah setelah kita melakukan apapun itu menjadi lebih dekat sama Allah atau enggak? Ya. Kalau kita jadi semakin jauh, walaupun lo dapat 1 triliun, gagal total men. Kalau lo pun gagal setelah itu ukuran dunia, tapi lo merasa lebih dekat sama Allah, hati lo jadi lebih tenang dalam menjalani hidup ini, lo sukses. Nah itu sih. Kejar dampaknya. Jadi kalau IPO itu saya, how many people's lives have I changed? Seberapa ini menjadi catatan-catatan di akhirat nanti gitu kan. Dan kadang-kadang kalau punya tujuan yang spesifik seperti itu, bukannya nggak boleh, bukannya kita nggak boleh antipati. Maksudnya we have to try to have visualize success yang besar sekali, karena dampak positif untuk komunitas Islamnya juga akan positif ketika kita memiliki usaha-usaha kita sendiri. Ketika kita sukses secara finansial, kita bisa membantu orang. Saya mau kasih contoh usaha kecil ibu saya, dijalankan udah bertahun-tahun. Apa sih? Fashion Muslim. Dan waktu itu saya membantu ibu saya untuk, ketika itu masih single ya, bantu ibu saya memulai Fashion Muslim ini. Kenapa? Supaya kesibukannya ditingkatkan, jadi nggak nanya jodohnya mana. Akhirnya dimulai, itu dirintis. Terus tahun ini tuh lagi susah karena kan Fashion Muslim berubah banyak, dan banyak sekali produksi dari luar negeri, dari Cina itu diimpor, itu jauh lebih murah daripada produksi di sini. Baju-baju dengan desain yang bagus, harganya sudah semakin turun, di mana my mom nggak bisa sendiri, berat, nggak bisa compete, dan udah mulai turun. Dan kalau dilihat dari sisi finansial dan bisnis itu waktunya ditutup. Tapi saya tanya, dan stres kan,
stres karena capek ini semua, mau ditutup aja nggak gitu kan? Oh jangan, ini ada pegawai-pegawai yang mengandalkan hidupnya ini sebagai masukan untuk hidupnya. Yaudah kita jalanin terus, kita cariin jalannya. Udah, that's it. And itu menurut gua pribadi itu sukses. Iya. Mungkin ini rugi dan udah mulai harusnya ditutup secara finansial, tapi ya udah kita jalanin karena ini adalah definisi sukses buat ibu saya gitu kan. Yang bisa ketika membantu orang. Exactly, and that's enough. The question is what is enough for you? Gitu kan. Dan akhirnya kita memainkan kompetisi yang nggak selesai gitu loh. And why is it enough? Kenapa itu cukup gitu kan? Yeah. Ya kan? Ridha Allah itu yang paling mahal. Masya Allah. Masya Allah. Startup juga nggak lepas ya sama lo nggak punya duit tapi pengen jalanin. Iya. Tapi nggak punya duit juga, tapi ya udah deh, nggak apa-apa deh gue gini-gini apa ya, standar pakai duit orang lain lebih enak. Nah, gue mau ngarahnya ke situ tuh. Ini berat. Razi udah tahu, udah baca pikiran gue nih, udah paham deh nih. Nah, ada juga yang jalaninnya gue pengen punya bisnis tapi pakai duit orang lain. Makanya lahirlah istilah angel investor, venture capital. Nih pembahasan panas nih. Mau dilanjutin sekarang atau berikutnya? Kita tunggu di pekan berikutnya ya. Coach kasih solusi.